ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Ta'ala, serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alim ulama yang mulia, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada berita besar yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang berita tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Nabbi ibadi, beritakan berita besar kepada hambaku, Anni anal ghafur rahim, sesungguhnya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim, dan adabku adalah adab yang sangat pedih. Allah Jalla Sya'nu firmankan dalam Al-Quran, beritakan berita besar kepada hambaku bahwasanya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Sebelum Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya azabnya Allah Ta'ala itu sangat pedih, dalam ayat tersebut dimulakan terlebih dahulu bahwasanya Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Lamma qadallahu al-khalq, ketika Allah Ta'ala menetapkan penciptaan makhluk-makhluknya, kataba fi kitabih, Allah Ta'ala perintahkan untuk ditulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang Allah perintahkan untuk ditulis? Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabaghat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Sebetulnya sifat Allah Ta'ala itu sempurna semuanya, tidak ada yang mengatasi satu sama lain karena semuanya sempurna. Tetapi kita dapati kesan yang nampak di hadapan kita betapa kasih sayang Allah Ta'ala itu begitu luar biasa. Luar biasa kasih sayang Allah Ta'ala. Bahkan satu di antara Asma'ul Husna Allah Ta'ala itu adalah Al-Halim, zat yang begitu bijaksananya, la yu'jilu bil khataya, zat yang tidak menyegerakan azab kepada hambanya, padahal sebetulnya hamba tersebut sudah layak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Begitu sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya, ketika mendapati seorang hamba kembali kepadanya setelah hamba tersebut jauh darinya, yang sebetulnya dirahmatkumullah, seseorang yang kembali pada Allah Ta'ala juga adalah dengan taufik dari Allah Ta'ala. Tetapi begitu ridhonya Allah Ta'ala, begitu senangnya Allah Ta'ala mendapati hambanya
yang telah jauh darinya kemudian kembali kepadanya. Bahkan lebih ridha, lebih senang daripada kegembiraan yang seseorang yang dia dalam perjalanannya menunggangi ontanya, kemudian di atas ontanya tersebut ada persediaan makanan, persediaan untuk safar dalam perjalanan, kemudian singgah di satu tempat yang tidak ada sebab-sebab kehidupan. Dia tambatkan tali kendali ontanya, dia singgah di tempat yang tidak ada sebab-sebab kehidupan, tidak ada yang tinggal di sana, tidak ada sebab-sebab kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Yang ada hanya onta bersamanya, yang ada makanan di atas onta tersebut dan minuman untuk safar. Kemudian dia beristirahat sejenak. Ketika dia terjaga dari tidurnya, maka ontanya sudah tidak ada lagi. Dia cari ke sana kemari dalam keadaan panas terik. Tidak ada yang bisa ditanya, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Letih, keadaan yang begitu susah. Kemudian akhirnya begitu letihnya dia, sampai akhirnya dia terbaring dan kemudian tertidur sejenak dalam keadaan lapar yang luar biasa. Dan ketika terjaga, maka dia dapati kembali ontanya ada di sampingnya. Maka begitu gembiranya orang tersebut, begitu senangnya orang tersebut. Dan seseorang itu ketika terlalu gembira kadang-kadang sulit untuk mengontrol pembicaraannya, sulit untuk mengatur pembicaraannya. Dan begitu gembiranya sampai-sampai digambarkan dalam hadis, begitu senangnya, begitu gembiranya, luapan kegembiraan yang luar biasa, sampai dia salah berucap, yang maksudnya bukan seperti yang dia ucapkan. Apa yang dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Padahal maksudnya, ya Allah, karena begitu gembira. Ini hadis menggambarkan betapa gembiranya orang tersebut, begitu senangnya orang tersebut, begitu bahagianya orang tersebut, sukacita yang luar biasa, dalam keadaan lapar yang luar biasa, letih yang luar biasa. Lalu dia dapati onta ada di hadapannya yang masih ada makanan, minuman. Kemudian karena begitu gembira dia salah berucap, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Padahal maksudnya, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala lebih ridha, lebih senang kama yaliku bisya'nih, lebih ridha ketika mendapati hambanya yang telah jauh darinya, kemudian hamba tersebut kembali kepadanya, lebih ridha daripada gembiranya orang tersebut mendapati kembali ontanya. Lalu kalau Allah Ta'ala begitu ridha dengan seseorang yang telah jauh darinya kembali kepadanya, bagaimana ridhanya Allah Ta'ala kepada seseorang yang berusaha agar setiap hamba Allah kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah kenapa para anbiya alaihi wassalam menjadi kekasih-kekasih Allah, karena tidak ada keinginan mereka melainkan bagaimana seluruh manusia kembali kepada Allah, kenal dengan Allah, mengenal kehebatan Allah, mengenal kasih sayang Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kesucian Allah. Bagaimana di setiap hati umat manusia ada keyakinan atas kehebatan Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Begitu sempurnanya Allah sampai Nabi SAW sendiri mengakui kelemahannya. Untuk memuji Allah Ta'ala sebagaimana agungnya Allah pun beliau mengakui kelemahan, tidak mampu untuk memuji Allah sebagaimana agungnya Allah Ta'ala. Allahumma la ussi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, hamba tak mampu untuk menghitung pujian kepada zatmu sebagaimana semestinya. Engkaulah yang berhak dan mampu untuk memuji zatmu sebagaimana engkau berhak untuk dipuji. Hadirin rahmatullah, Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Begitu sayangnya Allah Ta'ala sampai dijelaskan oleh para ulama, diseru kita dengan penuh kasih sayang.
Fa aina tadhabun? Mau kemana kalian hamba-hambaku? Mau kemana kalian? Fa aina tadhabun? Mau kemana kalian? Diseru oleh Allah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Begitu pemurahnya Allah, begitu agungnya Allah, begitu sempurnanya Allah. Kalian lari kepada selain aku. Ayuqra'u babu ghairi wa babi maftuhun. Bagaimana mungkin diketuk pintu selain daripada pintuku, sedangkan pintuku selalu dalam keadaan terbuka. Ada satu orang waliullah, beliau merenungkan ayat Allah sembari bermunajat kepada Allah. Beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau firmankan di dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun itu dengan lemah lembut, agar dia mengambil pembelajaran dan dia takut kepada Allah. Lalu waliullah tersebut bermunajat, wahai Allah, hadha rifquka biman yaqul ana ilah, wa kaifa rifquka biman yaqul anta ilah. Ya Allah, itu kelembutanmu kepada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu bagaimana kelembutanmu dengan seseorang yang dia mengatakan bahwa engkaulah adalah Tuhan, engkaulah adalah yang berhak untuk disembah. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dijelaskan dalam riwayat bahwa Allah Ta'ala itu memiliki 100 bagian rahmat. Laisa litahdid si'ati rahmatillah, bukanlah untuk membatasi luasnya rahmat Allah, tapi takriban lil faham, supaya kita faham betapa luasnya rahmat Allah, yang sebetulnya rahmat Allah tak terbatas, tak terhingga. Dan dari 100 bagian rahmat Allah Ta'ala itu, 1 bagian rahmat saja yang Allah curahkan ke permukaan bumi ini. Yatarahamul khalq, makhluk-makhluk Allah saling berkasih sayang. Seorang ibu sayang kepada anaknya, seorang bapak sayang kepada anaknya, seorang kakek sayang kepada cucunya. Coba kita cermati dan renung, hadirin mulia, siapa kita ini dulu? Dari apa kita ini? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kami kembalikan kalian ke tanah, dan kami bangkitkan kalian dari tanah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami jadikan kalian itu dari nutfah, dari air mani yang bercampur, kita dari air mani. Tetapi dari air mani tersebut Allah jadikan satu sosok yang begitu indah yang disebut dengan manusia. Lahir kita dari rahim ibu kita masing-masing. Siapa yang meletakkan rasa kasih sayang kepada orang tua kita sehingga sayang kepada kita? Sukacita, ayah kita gembira mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dulu kita dari air mani. Sungkan seseorang malu mungkin seseorang mengenakan pakaian yang ada air maninya. Tapi kita asalnya dari air mani, kemudian jadi sosok yang disebut dengan manusia. Dan kemudian Allah letakkan rasa kasih sayang kepada orang tua kita ketika melihat kita sayang kepada kita. Tapi kita lupa dengan Allah yang begitu sayang kepada kita. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita bicarakan selain Allah, kita lupa dan keluh lisan kita berbicara tentang kehebatan Allah. Padahal menyebut Allah, mengingat Allah adalah obat. Menyebut makhluk dan mengingat makhluk asal menjadi penyakit tadi beliau. Bukankah orang tua kita, Allah ya rahmat, semoga Allah Ta'ala menerangi kubur beliau, Haji Sab, rahimahullah, selalu dia katakan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa.
Yatarahman. Makhluk Allah saling berkasih sayang. Bukan kebetulan nanti beliau. Enggak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Kalau kita katakan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, maka rusak iman kita, dia mulia. Ilmu Allah itu mencakupi segala sesuatu. Ya'lamu mathaqilal jibal, Allah mengetahui berat gunung-gunung yang ada. Wa makailal bihar, volume samudra, seluruh alam diketahui oleh Allah. Wa adada qatril amtar, Allah juga mengetahui jumlah rintik hujan. Wa adada warakil asyar, Allah juga mengetahui jumlah daun-daunan yang ada di seluruh dunia. Enggak ada yang luput dari Allah satupun juga. Yatarahamul khalq, makhluk Allah saling berkasih sayang. Hatta al-faras yarfa'u hafiraha khasyata an tusiba waladaha. Bahkan seekor kuda akan mengangkat kakinya, jangan sampai menginjak anaknya. Dan itu adalah satu bagian rahmat Allah Ta'ala yang Allah curahkan ke permukaan bumi ini. Lalu bagaimana apa yang Allah sembunyikan nanti Allah simpan bagi kita orang yang beriman di dalam surganya Allah di akhiratnya Allah. Maka dunia ini sebentar aja dimulia. Mau ngapain kita dia? Sekaranglah waktunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisaba. Sekarang waktunya untuk beramal. Bukan waktunya perhitungan. Wa ghadan hisabun wala 'amala. Dan besok adalah waktunya perhitungan dan bukan waktunya beramal. Hadirin rahimakumullah. Allah begitu sayang kepada kita. Sekawanan-tawanan perang dihadapkan kepada Nabi SAW. Maka ada seorang ibu mencari-cari putranya ke sana kemari tidak didapati. Setelah dicari, akhirnya berjumpa. Ketika berjumpa dengan putranya, dipeluknya dengan kasih sayang, diciumnya dengan penuh kasih, dipeluknya lagi, diciumnya lagi. Dan kejadian tersebut terjadi di hadapan Nabi SAW dan sahabat. Dan sahabat anhum menangis melihat sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Nabi bertanya, wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kalian menangis? Maka mereka mengatakan, li ajli hanan hadil ya Rasulullah, karena sayangnya ibu itu kepada anaknya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, ataruna hadhihi tarihatan waladaha fin nar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ibunya rela melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Bahkan 70 kali, bahkan seluruh kasih sayang ibu dikumpulkan, maka tidaklah bisa membandingi kasih sayang Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai Allah satupun juga dari makhluk-makhluknya Allah. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, dimulia. Yang zalim itu hamba. Wa ma ana bidhallamil 'abid. Allah jalla sya'nu firmankan dalam Al-Qur'an, aku sama sekali tidak menzalimi hambaku. Ya ibadi, inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wa ya hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Gak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Yang zalim itu kita, hambanya. Hadirin rahimakumullah, Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan bukti kasih sayang Allah Ta'ala yang terbesar dan mulia, Allah berikan agama kepada kita. Allah berikan ad-din kepada kita. Agama. Dan agama bukan hanya solusi akhirat, tapi juga solusi dunia dan akhirat. Ad-din, agama, adalah bukti kasih sayang Allah Ta'ala yang terbesar kepada hambanya. Hari ini orang, dia enggan mengamalkan agama karena dia berpikir bagaimana nanti dunia saya. Padahal hadirin rahimakumullah, seseorang ketika menempuh jalan menuju ridhonya Allah, ketika menempuh jalan menuju surganya Allah Ta'ala, belum di surga,
cerminan kehidupan surga dia akan rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Ketenangan, kedamaian, ketentraman, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Kenapa dia melihat? Karena dia dalam naungan Allah, karena dia bersama Allah. Lihat bagaimana sahabat anhum, keadaan yang begitu mencekam. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati sudah sampai ke kerongkongan. Kinayatun anil faza', keadaan begitu mencekam. Tetapi pandangan mereka tertuju apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kerja mereka. Mereka fokus dengan kerja. Bagaimana keadaan, maka mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Bukan sibuk bicara tentang keadaan, tapi buat kerja. Pada waktu itu dikepung Nabi SAW dan sahabat anhum, tapi menakjubkan hadirin rahimakumullah, hati sudah sampai kepada kerongkongan. Kinayatun anil faza', keadaan begitu mencekam sekali. Musuh dari berbagai macam arah, mereka bersekutu untuk menyerang Nabi SAW dan sahabat lain. Tapi menakjubkan sahabat, mereka menggali parit sembari mereka menyenandungkan nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-islami ma baqina abada. Kami adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperjuangkan agama selagi hayat masih di kandung badan. Di dalam hayatus sahabah menakjubkan dan mulia. Ada satu peristiwa pada waktu itu di mana ada terjadi gesekan di antara orang Muhajirin dan Ansar, sehingga orang-orang munafik telah membuat makar dan mengungkapkan perkara-perkara yang tidak selayaknya setelah dilerai antara Muhajirin dan Ansar, dan kemudian mereka seperti sedia kala. Kemudian orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, orang-orang munafik, lalu mereka mengatakan la yukhrijunnal 'azzal minal azal, bahwasanya nanti orang-orang yang mulia akan mengusir mereka-mereka yang hina dari Madinah. Maksudnya mereka mengatakan kami akan mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin dari Madinatul Munawwarah. Sehingga sahabat pada waktu itu di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka beliau ketika itu rahimahumullah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku menebas lehernya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah mengatakan itu, aku tebas lehernya. Nabi SAW sabdakan, wahai Umar, apa kamu akan buat? Iya ya Rasulullah, kalau begitu kamu duduk. Kemudian Usaid bin Hudayr juga mengatakan yang sama, kalau begitu kamu duduk. Kemudian apa yang dibuat oleh Nabi? Maka Nabi meletih-letihkan mereka dalam perjalanan yang letih 3 hari 3 malam di mulia. Ketika mereka sudah melalui panas yang sangat terik, dan apabila singgah di satu tempat, maka mereka melihat tanah itu seperti kita hari ini ada ungkapan, kalau sudah melihat kasur itu inginnya tidur aja. Maka pada waktu karena letih yang luar biasa, kalau mereka melihat tanah, mereka ingin istirahat karena begitu letih yang luar biasa. Dan apa maksud Nabi? Supaya mereka tidak terlalu banyak bincang-bincang masalah itu lagi, tapi bagaimana mereka fokus dengan kerja. Dan Maulana Yusuf rahimahullah beliau menjelaskan istisal fitnah, untuk mencabut akar fitnah dari sedalam-dalamnya, sehabis-habisnya adalah dengan kerja dan berjuang dan perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, agama solusi dunia dan akhirat. Kerja agama solusi dunia dan akhirat. Dan diadakan pertemuan ini adalah maksudnya itu, hadirin mulia. Bagaimana kita ini seperti para sahabat. Mereka ketika dikepung enggak kesan. Mereka katakan nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-islam ma baqina abada. Kami adalah hamba-hamba Allah yang berjanji setia kepada Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama selagi hayat masih di kandung badan. Jadi hadirin rahimakumullah, perjalanan kisah para anbiya alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kita. Arah pandangan mereka itu tertujunya ke mana?
Nabi Musa alaihissalam di hadapannya lautan, di belakangnya Fir'aun dengan bala tentara yang begitu kuat. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak kesan dengan keadaan, tidak berlandaskan kepada pengalaman dan sebagainya. Tidak, beliau juga punya kekuatan dan mulia. Kekuatan seorang nabi berlipat-lipat ganda kepada kekuatan laki-laki yang paling kuat selain daripada para nabi. Tapi beliau tidak berlandaskan, tidak menyandarkan dirinya pada kekuatan tangannya, tapi menyandarkan kepada apa yang difirmankan Allah Ta'ala, apa hukumnya Allah. Bani Israel sudah ketakutan. Nabi Musa AS mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita tidak akan ditawan. Bani Israel sudah mengatakan innal mudrakun, kita akan ditawan, kita akan ditangkap ini. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi memberikan petunjuk itu rahmatullah bukan hanya ditunjukkan, oh kamu lurus, nanti ke kanan, nanti ke kiri, terus lagi sampai ke tempat. Tidak, tapi dibimbing Nabi mulia. Mari sama saya, terus ikut saya, terus nanti ke kanan, terus lagi ke kiri, terus lagi nanti sama-sama saya sampai ke tujuannya. Kalau kita rahmatullah telah memutuskan bahwasanya agama dan usaha atas agama menjadi tanggung jawab kita, nanti Allah telah akan sampaikan kita ke tujuan kita. Allah bersama kita. Kalau kita punya semua tapi Allah tidak bersama kita, sifar dimulia, bahkan minus, nggak ada apa-apa. Jadi hadirin rahmatullah, bukti kasih sayang Allah Ta'ala yang terbesar adalah Allah Ta'ala hantarkan agama. Dan agama adalah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Hari ini orang takut mengamalkan agama karena khawatir nanti bagaimana dunia saya. Padahal kalau seseorang itu mengamalkan agama belum di surga, tapi cerminan kehidupan ahli surga dia akan rasakan dalam kehidupan dunianya. Hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditirai dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Dulu para sahabat telah menyingkap tabir surga dengan menekan hawa nafsu. Bahkan para ulama ada yang menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Anas bin Nadr radhiyallahu anhu, beliau telah katakan, aku telah mencium wanginya surga di balik Uhud. Dan itu hakikat, bukan seolah-olah. Kenapa dimulia? Karena tabirnya telah dibuka sepenuh-penuhnya. Kalau saya dan kita ini masih buka tutup, hadirin mulia. Kalau mereka sudah dibuka betul, sehingga tidak heran diberikan kebahagiaan bagi mereka walaupun dalam keadaan sesuatu yang susah, berat. Tadi lihat sahabat dikepung, nanul ladzina bay'u Muhammada 'alal islami ma baqina abada. Nabi senang dengan apa yang dilontarkan oleh para sahabat, kegigihan para sahabat, ketidakterkesanan para sahabat dengan keadaan yang ada pada waktu itu. Tetapi mereka fokus dengan kerja dan tanggung jawab mereka. Karena mereka memahami al-ma'unatu ala qadril ma'unah. Pertolongan Allah itu sejauh mana ditunaikan tanggung jawab, hadirin. Maka Nabi SAW begitu gembira. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma innahu la 'aisha illa 'aishul akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Berikan keberkahan bagi orang Ansar dan orang Muhajirin. Jadi hadirin rahimakumullah, Nabi SAW sabdakan bahwasanya surga itu ditirai dengan perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Berat. Tapi di balik kita ada surganya Allah Ta'ala. Kalau kita pergi ke gunung salju, pernah saya rahmatullah di Pakistan itu, ketika musim panas, kita tashkilnya ke daerah Naran, naik ke atas. Padahal di tempat yang lain itu musimnya musim panas, tapi di tempat tersebut masih ada esnya, dingin luar biasa. Maka ketika kita naik ke sana, kita buka jendela mobil, maka semakin mendekat, apa yang kita rasakan kira-kira Pak? Dingin. Semakin dekat semakin dingin, semakin dekat semakin dingin, semakin dekat semakin dingin, semakin dekat semakin dingin. Seseorang yang menempuh jalan ridhonya Allah Ta'ala dengan menekan hawa nafsunya, semakin dia tekan hawa nafsunya, maka semakin terasa cerminan kehidupan ahli surga dalam kehidupannya di dunia ini. Dan itulah yang didapati dalam kehidupan para anbiya alaihi wassalam, kehidupan para sahabat anhum. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna wajadna khairal khairi fil qur'i. Kami dapati semua bentuk kebaikan itu dalam perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kami, tapi di dalamnya ada kebaikan. Bapak-bapak mujahadah dalam tempat ini, Masya Allah, pasti akan dapat kebaikan yang begitu banyak. Bapak-bapak bergerak di jalan Allah Ta'ala, semakin jauh keluarnya Allah Ta'ala dengan harta dirinya, semakin jauh. Kemudian jalan kaki keluarnya Allah Ta'ala semakin berat, maka semakin banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi hadirin rahimakumullah, bukti yang terbesar kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah Ta'ala berikan agama. Dan karena pentingnya agama untuk membahagiakan umat manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat, maka Allah Ta'ala utus para anbiya alaihi wassalam. Siapa para nabi? Kekasih-kekasih Allah yang maksum, kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang suci, yang mulia, yang gagah-gagah, yang mulia, yang terjaga nasab mereka, kemuliaan mereka, kesucian mereka. Dan mereka telah buat pengorbanan yang dirahmatullah untuk perkara agama, bagaimana agama diamalkan oleh umat manusia sampai kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu an-nabi. Aku adalah aqib, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dan bagaimana nabi yang mulia tersebut tadi mulia? Bagaimana nabi yang mulia tersebut? Apa keinginan beliau? Keinginan beliau bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan kebendaan yang mulia. Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari sisi kalian. Dalam satu qiraat dibaca rasulun min anfusikum, rasul dari semulia-mulia kalian. Bagaimana nabi tersebut? Azizun 'alaihi ma 'anittum, ay azizun 'ala masyaqqatikum. Begitu berat bagi Nabi apabila mendapati kalian dalam keadaan menderita. Susah hati Nabi kalau mendapati kalian dalam keadaan menderita. Susah hati Nabi kalau mendapati ada yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Susah hati Nabi, sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digambarkan dalam Al-Quranul Karim, فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Begitu dekat keadaan Nabi SAW, seperti membinasakan dirinya sendiri ketika mendapati mereka yang tidak beriman karena kesedihan beliau. Dan itu juga di dalam benak para sahabat la'anah. Sayyidina Umar la'anah, kita tahu siapa beliau. Asyadduhum fi amrillahi Umar, yang begitu tegas kepada hukum Allah adalah Sayyidina Umar Al-Faruq, yang tegas memisahkan antara hak dan yang batil. Lau kana ba'di nabi lakana Umar, kalau ada nabi sesudah aku maka yang jadi nabinya adalah Umar. Kemuliaan beliau. Tapi ketika mendapati satu orang pendeta dalam keadaan kurus kering, pucat pasih, sibuk dengan ibadah ala dia sebagai seorang pendeta, malamnya beribadah, siangnya berpuasa, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka Sayyidina Umar melihat itu menangis. Menangis beliau. Kemudian Nabi rahmatullah ada yang mengatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, itu orang tidak beriman, dia pendeta Nasrani. Maka beliau mengatakan, aku tahu. Tapi tidakkah engkau membaca ayat suci Al-Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Seseorang yang beramal susah payah tapi masuk ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala yang menyala-nyala. Susah payah tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Jadi hadirin rahimakumullah, Nabi SAW itu berat bagi beliau apabila mendapati umatnya dalam keadaan menderita. Susah hati Nabi. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak dikasihi. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi mereka yang tidak mengasihi manusia.
Hari ini kita memahami hadis tersebut hanya perkara-perkara yang zahir. Bagus, perkara jasmani. Kalau ada yang kelaparan kita kasihan, kalau ada yang sakit kita kasihan. Tapi adakah di antara kita yang betul-betul kasihan dan sedih, menangis mendapati tetangga kita, saudara kita dalam perjalanan kita, safar kita, di pesawat kita, di kereta kita, ataupun di kapal laut kita, ada banyak mereka yang tidak beriman kepada Allah. Berapa banyak mereka yang tidak menunaikan salat, berapa banyak mereka yang jauh dari Allah Ta'ala. Adakah kita meneteskan air mata? Sedangkan Nabi SAW sabdakan, "Man la yurham, la yurham." Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana beliau azizun alaihi ma anittum. Dan keberhasilan kita dalam usaha dakwah yang mulia adalah sejauh mana kita semakin sayang kepada umat, semakin cinta kepada umat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dan apa keinginan Nabi yang terbesar? Hirs, kata para alim ulama, keinginan yang meluap-luap, sampai diartikan ketamakan, keinginan yang meluap-luap, yang kalaulah untuk mencapai keinginan tersebut, nyawa dikorbankan, nyawa pun dikorbankan, harta dikorbankan, apapun juga dikorbankan, perasaan dikorbankan. Dan apa keinginan yang meluap-luap dalam benak Nabi SAW? Hidayah. Hidayah dia mulia, keinginan Nabi yang terbesar. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan beliau cinta sayang kepada orang yang beriman. Dan Nabi SAW telah buat pengorbanan yang mulia. Keinginan Nabi adalah bagaimana rahmat Allah Ta'ala tersebar di seluruh permukaan dunia, hidayah tersebar di seluruh permukaan dunia. Bahkan ada yang datang kepada beliau, "Wahai Rasulullah, doakan supaya mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala." Maka beliau mengatakan, "Bu'ithu rahmatan wa lam ub'ats la'anan." Aku ini diutus untuk menjadi rahmat, bukan diutus untuk memberikan laknat. Dan beliau telah buat pengorbanan yang mulia. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW, ketika beliau sampai ke Bani Salimah dan beliau berkesempatan khutbah pada waktu itu, setelah 13 tahun diintimidasi, dianiaya dan sebagainya, bahkan beliau SAW sendiri mengatakan, "Laqad udhitu fi sabilillah, lam yu'da ahadun mithli, wa laqad ukhidtu fi sabilillah, lam yukhad ahadun mithli." Sungguh aku telah dianiaya di jalan Allah, tidak ada seorang pun yang dianiaya atas dirinya melebihi apa yang aku terima. Sungguh aku telah diintimidasi di jalan Allah, tidak ada seorang pun yang diintimidasi atas dirinya melebihi apa yang aku terima. 13 tahun. Setelah dicela, dianiaya, diboikot dan sebagainya, maka beliau berkesempatan untuk khutbah di Bani Salimah. Seseorang ketika sudah, Masya Allah, diberikan kesempatan untuk naik ke mimbarnya, setelah ditekan begitu, diintimidasi selama bertahun-tahun, kira-kira apa yang akan disampaikan seseorang yang telah ditekan selama itu? Tapi berbeda dengan Nabi SAW. 13 tahun dianiaya dan sebagainya. Ketika beliau berkesempatan untuk khutbah pertama kali, maka yang tercatat dalam sejarah nasihat Nabi, wasiat Nabi SAW adalah untuk bertakwa kepada Allah. Nggak ada sedikit pun Nabi SAW menyebutkan bagaimana yang dibuat oleh orang-orang Mekah pada waktu itu, tapi bagaimana memperbaiki hubungan kepada Allah. Dan satu yang tercatat dalam sejarah yang dinasihatkan oleh Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, "Man aslaha ma bainahu wa bain Allah, aslaha Allah bainahu wa bain khalqih." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan laut akan diperbaiki oleh Allah, dengan langit akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala, dan seluruh makhluk apapun bentuknya. Kalau kita memperbaiki hubungannya dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semuanya. Keadaan akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi yang mulia adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berikan kemuliaan yang luar biasa, hadiah yang terbesar bagi kita, mutiara yang telah diberikan kepada mereka pada era pertama, bahkan yang diberikan kepada para anbiya alaihi wassalam. Mutiara tersebut juga diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kebanggaan umat ini, sehingga umat ini disebut sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dihantar untuk seluruh manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Dan pemahaman inilah dirahmatkumullah, pemahaman atas tanggung jawab sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang telah membakar benak para sahabat anhum, sehingga mereka tidak berdiam diri menikmati kebersamaan mereka dengan Nabi SAW, keberadaan mereka di Mekah ataupun di Madinah pada waktu itu, tetapi mereka bergerak ke seluruh penjuru dunia. Dan apa keinginan mereka yang terbesar? Sama seperti keinginan Nabi, itu hidayah di seluruh alam. Wanitanya juga sama begitu, Pak. Semangatnya sama. Ummu Haram bintu Milhan, beliau termasuk mahramnya Nabi SAW. Satu saat Nabi SAW bersandar di rumahnya. Nabi tiba-tiba bangun dari sandarannya, tersenyum sembari memuji Allah Ta'ala, dan kemudian menyebutkan, bersabda satu hadis, nasun min ummati yarkabuna al-bahr al-akhdar mathaluhum kamathalil muluki 'ala al-asirrah. Beberapa orang dari umatku, mereka akan mengarungi samudra yang begitu luas. Permisalan mereka seperti raja di atas singgah-sana mereka. Maka Ummu Haram bintu Milhan, Masya Allah, pada waktu itu radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk dalam rombongan tersebut. Maka Nabi mendoakannya, ya Allah, masukkan Ummu Haram ke dalam rombongan tersebut, sertakan dia. Maka kemudian Nabi bersandar lagi. Kemudian Nabi bangun dari sandarannya sembari tersenyum dan memuji Allah Ta'ala dan mengatakan, nasun min ummati yarkabuna al-bahr al-akhdar mathaluhum kamathalil muluki 'ala al-asirrah. Beberapa orang dari umatku, mereka mengarungi samudra yang begitu luas. Permisalan mereka seperti raja di atas singgah-sana mereka. Maka dirahmatullah, Ummu Haram baru saja dapat doa dari Nabi. Ini sifat yang mulia di dalam benak para sahabat. Mereka tidak merasa cukup dengan kebaikan yang mereka telah buat, yang mereka telah dapati. Dan itulah seharusnya orang yang beriman. La yashba'ul mu'min min khairi yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak puas orang yang beriman dengan kebaikan yang dia dengar sampai akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Selagi belum kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan diridhai oleh Allah Ta'ala, masih dia khawatir dengan keadaan dirinya. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah, karena sesungguhnya orang yang masih hidup masih belum aman daripada fitnah. Siapapun dia dirahmatkumullah, kecuali yang dapat jaminan dari Allah Ta'ala. Maka dirahmatkumullah, saatnya kita ambil keputusan, Pak. Sebagaimana para sahabat la'anhum, mereka telah kedepankan diri mereka. Mereka berbangga keberadaan mereka dihantar untuk seluruh alam. Kaum wanitanya juga begitu. Ketika baru saja dapat doa dari Nabi, Nabi kemudian menyebutkan lagi kabar gembira tersebut. Ummu Haram minta doa lagi, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dalam rombongan tersebut. Nabi SAW sabdakan, anti minal awwalin, engkau termasuk dalam rombongan pertama, bukan rombongan kedua. Waktu bergulir pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan telah dihantar pada waktu itu ke Kubrus, dan di antara yang menyertai mengarungi samudra adalah Ummu Haram bintu Milhan. Dan apa yang terjadi ketika sampai di sana, beliau naik ke atas hewan tunggangannya dan beliau jatuh daripada hewan tunggangannya dan beliau gugur syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan di waktu yang lain telah dihantar rombongan selanjutnya, karena Ummu Haram telah syahid bersama rombongan yang pertama pada waktu itu, maka beliau tidak mengikuti rombongan yang kedua. Jadi hadirin rahimakumullah, semangat yang ada di dalam benak para sahabat adalah bergerak ke seluruh penjuru dunia untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar, menjadi sebab hidayah tersebar di seluruh permukaan alam. Dan itu ajaran syariat. Coba kita lihat, kita doa bukan ihdini siratal mustaqim, bahkan ihdinas siratal mustaqim, ihdina. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ittada. Bukan hanya kita mendapatkan hidayah, tapi bagaimana kita menjadi sebab hidayah, dan bagaimana mereka yang mendapatkan hidayah juga dengan sebab kita. Dan itulah yang dibenak para sahabat sehingga mereka bergerak ke seluruh permukaan dunia. Dan berkah pengorbanan mereka sampailah Islam di Sulawesi ini juga. Dan kita ada pertemuan seperti ini pun adalah karena pengorbanan mereka yang terdahulu. Dan dari Sulawesi juga telah dihantar, Masya Allah, oleh Allah Ta'ala satu orang ulama besar pada zamannya, Syekh Yusuf Makassari. Dan beliau pada waktu itu berdakwah ketika diasingkan sampai ke Cape Town, South Africa sana. Islam pun sampai di sana, mulia. Dan inilah buah pengorbanan para sahabat lain. Dan usan dumuah hingga mulia
adalah keberhakan setiap individu umat. Siapapun dia, penduduk kotakah dia ataupun desa, terpelajarkah dia atau yang tidak mengecap pendidikan, siapapun dia berhak untuk melanjutkan usaha Nabi. Bahkan dahulu anak-anak kecil, mereka menjijitkan kaki-kaki mereka supaya terlihat lebih tinggi agar bisa disertakan untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Kalau anak kecil mereka seperti itu, lalu bagaimana kita yang sudah besar-besar ini, Mbak? Masya Allah. Nah, hadir rahmatullah, sudah saatnya nih mulia, sudah waktunya. Kapan lagi, Pak? Badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal. Fitanan kaqita'in lil mudlim, sebelum datang fitnah seperti malam gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, seseorang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, karena dia telah jual agamanya demi secebis daripada kebendaan dunia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Untuk kebaikan berlomba-lomba, bersegera. Untuk agama jangan lihat yang di bawah kita, lihat para sahabat lah itu. Lihat bagaimana Nabi SAW, lihat bagaimana sahabat lah itu. Sehingga kita tidak merasa sudah berbuat apa-apa. Sebetulnya kita masih belum apa-apa dimulia dibandingkan dengan para sahabat la'anum. Kalaupun kita sudah berkorban besar juga nilainya di sisi Allah Ta'ala, tapi kalau dibandingkan dengan para sahabat la'anum, belum apa-apa. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan pada kita untuk bersegera dalam kebaikan. Salat asar Nabi SAW berjamaah pada waktu itu. Setelah asar beliau bergegas pulang ke rumah. Sehingga timbul di benak para sahabat la'anum pertanyaan, kenapa Nabi bergegas pulang ke rumah tidak seperti biasanya? Dan pertanyaan di benak para sahabat karena kekhawatiran mereka dengan keadaan Nabi SAW. Dan Nabi memahami itu, dan menjadi satu sunnah Nabi SAW, ketika ada sesuatu menimbulkan pertanyaan, maka jelaskan supaya tidak lagi timbul pertanyaan. Maka dirahmatullah, sahabat itu khawatir dengan keadaan Nabi karena kecintaan mereka yang begitu luar biasa kepada Nabi. Tapi Nabi ingin menjelaskan satu sunnah. Ketika ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, jelaskan sejelas-jelasnya supaya jelas apa yang terjadi yang sebenarnya. Maka Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau bergegas pulang ke rumah. Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi. Aku teringat tibr. Setelah salat aku teringat ada tibr, qit'atun min ad-dhahab wal fiddah, lempengan emas ataupun perak. Itu masih ada di rumah, belum dibagikan di jalan Allah. Dan aku khawatir aku meninggal dunia sedangkan lempengan tersebut belum dibagikan di jalan Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, bersegeralah menuju Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lihat bagaimana sahabat la'anhum. Satu orang sahabat Nabi di medan Uhud, beliau bertanya kepada Nabi SAW dalam keadaan lapar, kurma ada di tangannya. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di medan Uhud ini, maka aku akan berada di mana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, fil jannah, fil jannah, kamu akan berada di surga. Sahabat tersebut dalam keadaan lapar, Pak, lapar yang luar biasa. Kurma ada di tangannya, sudah siap untuk disantap. Ketika Nabi SAW sabdakan fil jannah, kamu akan berada di surga. Apa yang dibuat oleh sahabat tersebut? Fa'alqat tamarat kunna fi yadihi, langsung dilemparkan kurma yang ada di tangannya dan kemudian maju ke kancah musuh dengan penuh keberanian dan beliau gugur di medan Uhud ini mulia. Bersedia semua insyaallah seperti sahabat. Lihat bagaimana sahabat Abu Dahdah radhiyallahu, masyaallah. Baru saja diperdengarkan ayat oleh Nabi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allahu Akbar. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan baginya, dan baginya adalah ganjaran kemuliaan. Maka Abu Dahdah radhiyallahu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya kebun. Di dalam kebunku tersebut ada 600 pohon kurma. Ada 600 pohon kurma ya Rasulullah. Aku belanjakan semuanya di jalan Allah. Aku berjanji setia kepadamu ya Rasulullah. Ulurkan kedua belah tanganmu ya Rasulullah. Aku berjanji untuk menginfakkan kebun tersebut di jalan Allah Ta'ala. Maka beliau bergegas menuju kebunnya. Dari kejauhan beliau melihat istri dan putranya. Maka beliau tanpa menunda sedikit pun mengatakan kepada istrinya, ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, sesungguhnya kebun itu sudah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Lalu apa kata istrinya? Istrinya pun Masya Allah, masrurat sejati, Pak, Masya Allah. Tidak dikatakan enggak musyawarah dulu bang, coba musyawarah dulu bang. Lalu apa yang dikatakan istrinya? Ya Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, rabihal bai'
Wahai Abu Dahda, ini perdagangan yang menguntungkan. Maka kurma yang ada di tangan diletakkan di kebun tersebut. Kurma yang ada di mulut anaknya, yang ada di putranya, yang ada di tangan putranya diletakkan di kebun tersebut sembari mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya kebun ini sudah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dan inilah maksud daripada usaha nubuah dia. Bagaimana muncul lagi sosok-sosok seperti para sahabat. Dan inilah keinginan dari Syekh Ilyas rahimahullah. Bagaimana laki-lakinya seperti sahabat, wanitanya seperti sahabiah. Dan usaha nubuah ini bukan berlandaskan kepada qabiliyat, bukan kepada kebisaan, tidak, tetapi berlandaskan kepada qabiliyat. Dan tuan-tuan mulia, Masya Allah, dengan pengorbanan dari berbagai macam tempat, tuan-tuan lebih banyak pengorbanan dari saya. Tetapi apalah yang hendak dikata, karena sudah dimusyawarahkan, kita mesti tahan. Tetapi hadirin rahimakumullah, saya dan kita semua duduk bersama di sini adalah bagaimana kita diterima oleh Allah. Bagaimana kita diterima oleh Allah. Dan kapan kita akan diterima oleh Allah? Kalau kita kedepankan diri kita, mulia. Man taqaddam qaddamahu Allah. Siapa yang kedepankan dirinya, Allah akan kedepankan dia. Kenapa para sahabat radhiyallahu dipilih oleh Allah? Karena mereka menepis apa saja yang akan terjadi di hadapan mereka. Yang ada di hadapan mereka adalah tanggung jawab agama dan tanggung jawab agama. Sehingga mereka tidak hiraukan apapun juga. Sehingga menakjubkan iman mereka, sehingga menakjubkan keyakinan mereka. Karena mereka betul yakin dengan firman Allah dan sabda Nabi. Zinnirah radhiyallahu ta'ala anha, satu orang wanita yang beriman, baru masuk Islam seketika itu juga matanya buta. Maka butanya matanya tidak menyebabkan dia bergeming dari keimanannya dan usaha atas iman. Ketika dia mengatakan kepada beliau, "Wahai Zinnirah, kamu telah dikutuk oleh Lat dan Uzza sehingga mata kamu buta." Katabu. Maka beliau mengatakan, mereka berdusta. Sesungguhnya Lata dan Uzza tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Apapun selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Ta'ala. Maka seketika itu juga Allah kembalikan penglihatan kepadanya. Kenapa Allah Ta'ala berikan keimanan seperti itu, dia mulia? Karena mereka telah tepis semuanya. Mereka tidak hiraukan apapun juga yang terjadi. Dan mereka yakin dengan janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti dan pasti kami akan memberikan jalan-jalan hidayah. Kami akan sampaikan kepada tujuannya yang Allah Ta'ala akan ridha kepadanya. Hadirin rahimakumullah, sudah saatnya. Kapan lagi hadirin rahimakumullah? Alam ya'minil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah dekat masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk dalam taat kepada Allah, untuk khusyuk dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW dan sahabat mencontohkan pada kita. Orang-orang yang soleh yang terdahulu, mereka telah kedepankan diri mereka untuk agama. Sekarang tiba giliran kita yang lihat. Sudah tiba masanya bagi kita untuk mengedepankan diri kita. Semua kita bersedia insyaAllah, Pak. Maka kita hadir di sini untuk memenuhi takaza agama. Maka apapun takaza yang akan dihamparkan kepada kita, kita siapkan diri kita dengan berpandangan dan pandangan kita tuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya kepada diri kita bagaimana, bolehlah kita bertanya kepada diri kita bagaimana, tapi tidak mungkin kita bertanya kepada Allah bagaimana. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, fa'alul lima yurid, Allah Maha berbuat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita semua bersedia insyaallah, Pak. Masyaallah, bismillah. Silakan kita berdiri, Pak. Tazkir pertama kita untuk negeri jauh, kita menuju ke konten tazkir masing-masing provinsi kita insyaallah. Silakan berdiri, Pak. Silakan, Pak. Masya Allah. Silakan yang berdiri. Bismillah, Pak. Jangan malu-malu, Pak. Yang sudah tekan dirinya negeri jauh, yang belum lagi, silakan berdiri. Bismillah. Berdiri dulu, Pak. Masya Allah. Bismillah, Pak. Berdiri dulu, Pak, ya. Jangan berjalan. Berdiri dulu, berdiri, Pak. Berdiri tempatnya dulu saja, berdiri. Silakan, Pak. Bismillah. Dari kanan, silakan berdiri. Bismillah, Pak. Yang negara jauh, silakan berdiri, Pak. Bismillah, Pak. Bismillah. Yang sudah FVB, Pak, potensinya untuk berangkat ke negeri jauh insyaallah. Kita daftarkan diri kita ke konter tas